Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'du. Hadratul Mukarram akhuna Sidi Raja Mukhlis, Ustazuna Ustaz Alif, hadirin muslimin muslimat, pelajar sekalian, alhamdulillah dengan izin Allah kita dapat hadir dalam majelis ilmu ini mengkaji sebuah kitab yang sangat bernilai tinggi, sebuah mutiara yang ditulis oleh Al-Imam Murtada Az-Zabidi rahmatullahi alaihi wa radhiyallahu dan yang telah diterjemahkan dengan terjemahan yang sangat baik oleh Sidi Raja Ahmad Mukhlis. Kitab ini sangat-sangat bermanfaat ya, untuk melihat secara ringkas, sederhana, tapi mengandungi makna yang sangat dalam, luas ya. Maka kitab ini betul-betul sangat diperlukan bagi para pengamal ya, dalam tasawuf atau pengkaji. Kitab ini meski secara ilmiah sangat sistematik, tetapi juga secara praktikal sangat jelas. Ada kitab yang terlalu ilmiah tetapi samar dalam konteks praktikal. Ada kitab yang sangat praktikal tetapi susah untuk dipahami ya, secara logik, secara ilmiah. Ya, kitab ini unik ya, secara susunan ilmiah sungguh kitab ini dengan ringkas ya, simple, mampu memberikan gambaran ringkas untuk sebuah perjalanan tasawuf yang besar, luas ya. Dan secara ilmiah pun betul-betul ya, uraiannya sangat logik ya, dan real ya. Tajuknya pun kitab ini tajuknya Kaifiyatu Tartibil Maqamati ala Wajhil A'mal. Nah, tasawuf adalah amal. Dari tajuk ini sudah ya, menjelaskan dengan terang bahwa tasawuf adalah amal untuk mencapai maqamat.
Maka tajuk ini sudah sangat mewakili ya. Kita dengar kitab tasawuf, tajuknya terus tasawuf atau tarbiyatun ruhiyah atau, tapi ini sangat praktikal, kaifiyat tartib al-maqamat. Cara mengurut, cara mengurut ya. Mengurut. Cara menyusun maqamat ala wajhil a'mal. Seolah-olah kitab ini menjelaskan tasawuf itu amal yang dilakukan karena Allah, kemudian membangun kerohanian, membangun kerohanian. Maka kitab ini memberitahu tentang bangunan binaan maqamat yang dicapai dengan amal. Mungkin tajuk ini ingin menjelaskan bahwa ini tartib yang betul, ya, tartib yang betul. Kita beramal untuk memperbaiki jiwa, memperbaiki rohani, membina rohani, apalah istilahnya. Mentarbiyah ruhiyah, mentazkiyah, mentahdzib, ya, itu istilah-istilah yang ada dalam tasawuf. Apa dulu? Ya, mula-mula dari mana dulu? Ya, banyak kitab yang ingin menjelaskan perjalanan yang betul mulai dari muqaddimah, dari permulaan yang betul. Seperti kitab Sidi Ahmad Zarruq, Muqaddimatut Tasawuf, Haqiqatuhu wa Natijatuhu. Ya, itu ya, hampir mirip dengan ini, Muqaddimah Tasawuf. Permulaannya, hakikat tasawuf artinya sebenarnya orang bertasawuf itu tengah melakukan apa, itulah hakikat tasawuf. Sehingga mencapai natijah, hasil. Ya, maka ini pun sama, ya, bahwa inilah tertib susunan yang betul. Ketika kita beramal, yang kita lakukan adalah ini dulu, kemudian langkah selanjutnya. Dan beliau mampu meringkas ke dalam 3 saja. 4 itu asas. Seolah-olah itu menggambarkan fasa perjalanan tasawuf. Takhalli, tahalli, tajalli. Taubat, juhud, istimrarul ubudiyah. Ya. Tahalli, tajalli. Ya, tahalli kan proses mujahadah, tazkiyah, ya taubah, zikir, dan lain sebagainya. Maka kitab ini sangat berguna dikaji, ya, kepada pelajar akademis Islam, ya. Juga orang-orang pondok, para pendakwah, terutama sekali para pengamal tarikat, ya, agar dia tahu tarikat itu sebetulnya apa yang tengah dilakukan dalam bertarikat itu, agar tidak lari dari manhaj dan tidak lari dari manhaj dan tidak timpang. Apa timpang itu? Menyimpang. Timpang itu
tidak betul lah, tidak berdiri betul. Yang furu' diutamakan, yang usul dikesampingkan, itu tidak betul. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifiyatu tartibi al-maqamati ala wajhil a'mal min ittihafi as-sadatil muttaqin bisyarh Ihya Ulumuddin. Ini saripati ya, intipati daripada kitab Ittihafus Sadatil Muttaqin. Ittihafus Sadatil Muttaqin ini syarah kepada Ihya Ulumuddin. I'lam anna al-maqamati wal ahwala was samaratiha fa jami'uha thalathatu asya'. Ba'da sihhatil iman wa uqudihi wa syurutihi fasarat ma'al imani arba'ah wa hiya fi ifadati al-wiladati al-ma'nawiyyati al-haqiqiyyati bimathabati taba'il arba'i allati ja'alaha biijra'i sunnatihi mufidatan lil wiladati tabi'iyah. Ketahuilah bahwa maqam-maqam dan hal-hal serta buahnya, kesan-kesannya, maka kesemuanya itu adalah tiga perkara setelah kesahihan iman, ikatan-ikatan iman dan syarat-syarat iman. Maka dengan iman maka jadilah ianya beserta iman ada 4 perkara yang mana ianya memberi faedah untuk mendapatkan wilada ma'nawiyah hakikiyah, ya, kelahiran maknawi yang hakiki. Sebagaimana 4 tabiat yang Allah jadikannya untuk melakukan sunnahnya. Dalam memberi faedah kepada kelahiran tabi'iyah, ya, kelahiran alam semesta itu. Wa man tahaqqaqa bi haqa'iqi hadhihi al-arba' yaliju malakutas samawati wa yukashifu bil qadari wal ayati wa yasiru lahu zawqun wa fahmun li kalimatillahi al-munazzalat wa yakhza bi jami'il ahwali wal maqamat. Barang siapa yang telah merealisasikannya, telah meraih hakikat-hakikat yang 4 ini, maka dia akan menembusi atau masuk kepada malakutus samawat. Malakutus samawat adalah apa yang dibalik, di belakang langit, dan menyingkapi qadar, ya, dan tanda-tanda kebesaran Allah. Ketentuan-ketentuan Allah dan tanda-tanda kebesaran Allah, ayat, sehingga dia mendapatkan zauq dan kepahaman kepada kalimat-kalimat Allah yang diturunkan. Apakah kalimat itu dalam bentuk yang tersurat dalam Al-Quran, atau kalimat itu ciptaan-ciptaan Tuhan di dalam alam ini, itu juga kalimat. Seperti Isa kalimatullah, ya. Dan peristiwa-peristiwa besar itu juga merupakan kalimatullah, serta mendapatkan segala hal-hal, ya, ahwal dan maqamat.
Maqamat. Ya. Pertama kita ingin terangkan di sini tentang maqamat wal ahwal. Itu ada dalam muka surat 31. Fal hal sumiya halan litahawuli wal maqam maqaman li thubutihi wa istiqrarihi. Wa qad yakunu syai'u bi ainihi halan thumma yasiru maqaman. Dinamakan hal karena berubah-ubah. Ya, hal maknanya boleh ya, kalau makna lugawinya ya berubah-ubah ya. Sesuatu yang belum istiqrar ya, belum teguh, belum tetap, masih goncang, masih berubah, itu namanya hal. Apakah akhlak? Seseorang terkadang sabar, terkadang tidak sabar. Maka sifat sabar kalau berubah-ubah itu belum jadi maqam, belum jadi sifat yang tetap, yang belum jadi karakter dia yang kuat. Itu maknanya berubah-ubah. Ya, atau hal juga keadaan jiwa seseorang karena keadaan jiwa seseorang disebabkan oleh sifat karakter yang kuat tadi maqam. Misalnya orang memiliki sifat sabar dan sabar itu sudah jadi karakter dia dan disebut maqam. Maka seseorang memiliki sifat sabar ini akan merasakan satu rasa dalam jiwanya yang mungkin orang yang tidak punya sifat sabar ya, tidak tahu rasanya apa sabar itu. Gitu. Maka itu juga hal. Ya, hal. Itu yang disebut bahwa mereka para arifin halnya itu maqam. Gitu. Artinya perasaan-perasaan yang dirasakan dari rasa akhlak, dari rasa maqam itu ya kekal, halnya kekal. Kenapa dinamakan hal? Karena perasaan itu nanti hilang, bukan hilang karena tidak kekal, goyah, karena ada sifat lain yang dia rasakan dari akhlak karakter lain yang sudah jadi maqam. Halul arifin misalnya. Itu. Dan hal itulah yang melahirkan perbuatan. Seseorang merasakan sedih misalnya, itu kan hal. Karena mungkin setelah itu dia gembira. Nah, ekspresi perbuatan sedih gitu. Itu dilahirkan ya dizahirkan oleh hal. Ya, oleh hal. Maka itu mungkin dikatakan bahwa tasawuf itu ilmu hal. Ya. Tasawuf adalah ilmu hal. Sebuah ilmu yang menciptakan satu keadaan perasaan jiwa disebabkan oleh sifat-sifat karakter-karakter yang sudah teguh, ya, yaitu maqam, sehingga melahirkan perilaku dari halnya. Karena ada orang berbuat dari pikiran, ya, orang berbuat rata-rata semua dari pikiran, ya. Makan durian kolesterol, ya.
Dia menganut pikiran itu, makan sedikit aja sudah kaku nih lehernya. Tapi kalau diubah mindsetnya itu obat, wah mungkin 2 biji durian strong. Orang kurang tidur sakit badan, itu juga pikiran yang menciptakan. Jika diubah saja tak sakit, malah yang ada tajam berpikir. Ya, bahkan yang ada malah hati sangat sensitif, ya, halus sekali. Itu disebabkan kurang tidur. Ya, orang akan mengkritik, jangan kurang tidur sangat. Ya akhirnya ya udahlah, jangan terlalu kurang tidur gitu. Pertengahan itu kan untuk otak mereka begitu, yang masih menggunakan otak gitu. Tapi kalau perbuatan seseorang sudah dari hal, contoh orang sedang jatuh cinta, tidurnya kurang itu, makannya kurang, tapi tenaganya makin besar. Karena ada perbuatan yang diciptakan bukan oleh pikiran tetapi oleh hal, oleh satu keadaan jiwa yang ditumbuhkan dari sifat cinta. Itu saya ingin menjelaskan makna hal lain daripada tadi sifat yang belum kekal berubah-ubah, itu hal. Dan ini hal yang pertama dijelaskan dalam tasawuf, yang selalu disandingkan dengan makom, hal makom, hal makom, hal makom. Maka pembahasan hal gembira hal, menangis hal, seronok hal, sedih hal, karena itu berubah-ubah. Gitu. Ulama sufi membahas hal ini ada dari rohani, ada dari nafsu. Ya. Yang dari rohani ini maksudnya dari apa? Ini adalah dari makomat yang kekal. Itu hal. Dia sedih, ya, karena tiba-tiba dia merasa berdosa, ya, merasa rindu, ya, dengan Allah, merasa inkisar, merasa dia tidak sempurna. Ini dari mana timbul kalau bukan dari sifat-sifat makomat yang kekal? Dia seronok gembira karena dia menyaksikan syuhud, ya, kepada Allah. Ya, dia mendapat busyra misalnya, yang tidak dapat diucapkan oleh lidahnya, maka seronok, gembira. Ada orang maksiat gembira, itu kan dari nafsu. Ada orang gagal mendapatkan uang sedih, itu kan juga dari nafsu. Ya. Nah ini yang dimaksud hal yang lahir dari makomat, itu hal dari rohani. Seperti dalam kitab Risalah Qusairiyah selalu membagi hal-hal itu, ada dari nafsu, ada dari rohani, ada dari nafsu, ada dari rohani, ada. Ini adalah keadaan yang timbul disebabkan makomat, kalau itu dari rohani. Ya. Tetap makna hal dinamakan hal karena tahawuli, karena berubah. Makom karena subut dan istiqrar. Maqad yakunu syai'u bi'ainihi halan. Terkadang sesuatu itu yang sebenarnya dia hal, tetapi makom. Ini bagi aulia, ya, halnya makom. Mungkin kita nangis kepada Allah, ya, terkadang saja. Itu juga bukan dari makom, itu bukan dari makom, itu dari nafsu. Tapi kalau yang, ya, dari makom, itulah hal yang disebut makom. Gitu. Ya, para wali nangis itu ya senantiasa, gitu. Gembira ya senantiasa, takut ya senantiasa. Ya, dinamakan halnya karena nanti takut, nanti gembira, nanti menangis. Ya.
Fainal abda bil ahwali yartaqi ilal maqamat. Seorang hamba itu meningkat kepada maqamat disebabkan ahwal. Ini maksudnya adalah bahwa sesuatu sifat itu tidak terus menjadi maqamat, menjadi ahwal dulu ya. Kita menghadapi musibah, kita perlu sabar. Maka kita memerlukan sabar. Kita perlu kepada sabar karena orang sufi menyebut maqamat ini atau sifat mulia ini sebagai inayah ilahiyah. Inayah sabiqah katanya. Pertolongan Allah. Kalau kita mendapat sabar, maka kita dapat bukan saja mampu mengatasi musibah, bahkan mendapat hikmah di balik musibah. Orang sering apabila datang musibah, dia nak musibah itu patah balik, pergi, jangan datang. Wah, ini semakin bertumpuk-tumpuk musibah itu. Ya. Pertama musibah itu, kedua dia tidak mendapatkan hikmah di balik musibah. Sebetulnya banyak anugerah dan dia tidak punya kesempatan untuk mendapatkan makom. Itu. Maka boleh jadi orang sufi kalau bicara musibah, ya anugerah. Bahkan mereka menyebutnya hikmah. Musibah hikmah, anugerah rahmat. Hikmah pun dari rahmat. Ya rahmat ya dari rahmat. Rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku memang meliputi segala sesuatu. Kalau segala sesuatu ini baik yang kelihatannya sedih atau gembira, taat atau dosa, gitu. Nah maka seorang hamba bil ahwali yartaqi ilal maqamat. Ya. Ketika orang ingin bersabar, maka sabar itu masih berubah-ubah. Tetapi dia coba untuk tasabur. Nah, sabar dalam kondisi ini ahwal. Apabila dia melepasi keadaan hal ini, maka dia akan mencapai maqamat. Itu. Wal ahwalu mawahib taraqqa ilal maqamat allati yamtaziju minha al-kasbu bil mauhibah. Seorang hamba itu meningkat kepada maqam dengan hal yang mana hal-hal itu tadi adalah anugerah. Yang mana hamba itu meningkat ke maqam yang mana bercampur usaha dan anugerah padanya. Ya. Maqam itu kelihatannya kasbi karena dia diusahakan oleh hal. Hal sebenarnya wahbi. Ya. Kita mencoba untuk berusaha untuk sabar itu susah. Ya Allah yang beri. Ya Allah yang beri. Ya kita untuk tasabur itu Allah yang memberi. Kalau Allah tidak beri maka ya terus tolak aja, musibah itu terus tolak aja. Bahkan sebelum terjadi dia tahu itu musibah, dia sudah tenang. Nah orang yang tidak mendapatkan anugerah hal, ketika dia menghadapi musibah, mungkin dia besok akan berkata kepada orang, cukup aku saja yang terkena musibah, jangan engkau. Ini yang memberi musibah ini Allah atau Tuhan Allah Ta'ala Uzza gitu. Ya. Kalau Allah yang memberi, kenapa ditolak? Itu. Ya kalau Allah yang memberi musibah itu, kenapa ditolak? Kenapa dibenci? Kenapa? Maka Imam Ibn Athaillah itu ya, di salah satu hikamnya menjelaskan yang kandungan hikam itu. Beliau mengatakan bahwa kamu beribadah, sholat, amal soleh, menurut pandanganmu itu pemberianmu kepada Allah.
Oke, itu pemberianmu. Allah memberikan musibah kepadamu. Ya, sekarang coba bandingkan mana mulia engkau dengan Allah. Kalau mulia dengan Allah berarti musibah itu lebih tinggi nilainya daripada ibadah yang kamu lakukan. Apalagi kalau dijelaskan lagi bahwa ibadah itu juga dari Allah. Sudah. Sehingga beliau mengatakan, maka jangan bersedih kamu tidak dapat melakukan ibadah disebabkan kamu menderita karena musibah. Ya, beliau mengambil dalil hadis bahwa para sahabat kalau sakit ada yang gembira, ada yang sedih. Yang gembira karena sebelum sakit di akhir sehat dia dalam keadaan iman yang tinggi. Karena dalam hadis dijelaskan, jika sebelum sakit di akhir sehatlah katakan, dia dalam keadaan iman yang tinggi, kemudian sakit, secara bilangan amal fisik ibadahnya menurun. Orang sakit tidak dapat jamaah ke masjid, orang sakit tidak dapat pergi mengaji. Tetapi karena di akhir sehat itu dia dalam keadaan iman yang tinggi, maka ketika sakit pahala yang terakhir itu tetap dijaga. Dia mendapat. Gitu. Jadi banyak sangat musibah itu sisi anugerahnya di balik musibah kalau diurai oleh mereka para solehin, ya. Maka Imam Abdul Qadir Al-Jilani itu pernah berdoa, ya Allah, turunkan musibahmu sekaligus, duf'atan wahidah, jangan diangsur, karena dia ingin mendapatkan anugerahnya juga semuanya. Ya. Beliau sering mengungkapkan kata-kata yang ekstrim sebetulnya. Yang beliau jelaskan adalah yang beliau ingin jelaskan adalah hakikat perkara itu, begitu. Bukan betul-betul mencabar Allah agar menurunkan musibah, bukan. Betul. Maka ahwal itu mawahib, baik ahwal sedih, ketawa misalnya. Ya. Tak ada orang yang menangis ketawa itu dibuat sendiri, tidak ada. Kalau nak buat pun dia mesti paling kurang dia letak bawang-bawang di matanya menangis gitu. Atau dia harus membayangkan sebab kesedihan masa lalu misalnya. Gitu. Tapi dia sendiri yang mengetahui bahwa dia tidak menangis meskipun menangis. Karena menangis itu murni mauhibah, pemberian dari Allah. Innahu huwa adhaka wa abka. Ya. Tak dapat kita buat ketawa, itu tak dapat. Itu satu hal. Dan hal juga kita ingin untuk sabar ketika kita menghadapi musibah. Kita nak sabar. Ini hal ini. Ya. Ya, hal. Tak dapat kalau Allah tak beri, memang tak dapat. Karena dengan mauhibah itulah kemudian kita mencapai maqamat, berubah hal itu menjadi maqam. Kita tasabur maka menjadi sabar. Innamal ilmu bita'allum wa innamal hilmu bitahallum wa innamas sabru bitasabbur wa innamal maqam bil hal. Gitu. Maka kalau kita, ini satu contoh saja, dikasih musibah, ternyata kita tidak berpikir, tidak ingin malah untuk berusaha sabar, ya sudah itu, ya berarti nggak akan dapat sabar. Itu. Kita sering mengatakan, ya Allah, aku ingin jadi orang sabar. Ya Allah akan mengabulkan, maka Allah akan turunkan musibah demi musibah tuh. Ya. Akan Allah turunkan musibah demi musibah. Kalau kita misalnya, Allah, saya ingin mempunyai sifat cinta kepada siapapun, maka Allah kirim orang yang mencaci, memaki, membenci. Ya. Gitu, karena tetap ada proses
kasbi itu, kasbinya. Jadi makom secara zahir kasbi, secara batin wahbi, Allah yang beri. Hal secara zahir wahbi, tetapi secara batin kasbi. Makom secara zahir kasbi, secara batin wahbi. Seolah-olah kita berusaha untuk sabar dan dapat sabar. Secara zahirnya kita yang berusaha, padahal Allah yang beri. Dan tasabbur itu kita tidak dapat kalau Allah memang Allah tidak memberikan kita untuk mencoba berusaha untuk sabar, tidak. Ya, tak dapat. Tidak boleh kamu sabar. Kita suruh orang sabar dong. Untuk apa sabar? Bahkan orang cakap, jangan sabar sangat lah, nanti bubar. Bahkan orang dibodoh-bodohi, kamu bodoh sangat ya. Ya. Suamimu sudah gila pun kau sabar saja. Sabar itu bodoh, gitu. Bahkan di Indonesia disebut jangan sabar sangat lah, nanti bubar. Ya. Banyak slogan-slogan kosong, ya, yang mungkin sumbernya dari Yahudi tuh. Sumbernya dari Yahudi. Ya, artinya jiwa yang selalu inad kepada Allah, ya. Selalu menawar-nawar Tuhan, menawar-nawar Allah. Ya. Oleh karena itu akhwal adalah anugerah. Dengan akhwal itu orang naik kepada maqamat, ya. Maka bercampurlah antara kasbi dan mauhibah, antara maqamat dan akhwal. Maqamat kasbi, akhwal wahbi. Secara zahir, secara batin maqamat adalah wahbi, akhwal adalah kasbi. Kita tidak dapat berusaha untuk sabar, artinya berusaha kasbi, kalau Allah tidak beri. Gitu. Dan maqamat ini, kalau kita tidak berusaha untuk sabar, kita tidak dapat maqam sabar. Gitu. Kelihatannya usaha, padahal tetap maqam. Itu sebab orang ketika menjadi orang arifin, ya, dia kasyaf, tersingkap bahwa semua dari Allah. Itu dia menyingkap bukan hanya pada saat itu hidupnya. Dia menyingkap juga bahwa ternyata dulu pada mula-mula masuk tarikat itu bukan karena usaha aku. Itu juga anugerah Allah. Kalau Allah tidak pertahankan, mungkin sudah keluar dari tarikat. Sudah lari tuh. Sudah serik tuh dari tarikat. Ternyata Allah yang memelihara. Nah, maka tertib maqamat dan akhwal inilah yang dibahas dalam tasawuf. Maka lihat, tasawuf itu definisinya sebagai ilmu itu apa? Tasawuf adalah ilmun bihi tu'rafu ahwalut tazkiyah. Kenapa ahwalut tazkiyah? Jadi ahwal tazkiyah ini akhwal ini kan keadaan upaya untuk melakukan penyucian. Ya, jadi akhwalut tazkiyah ini bermakna kaifiyah. Ya. Maka Sidi Sa'aduddin Murad itu menjelaskan definisi akhwalut tazkiyah itu mengandungi makna kaifiyah. Bagaimana cara mencucikan diri karena akhwal. Gitu. Nah, boleh jadi ini juga judulnya kaifiyatu tartibil maqamat. Dengan kata lain adalah kaifiyat tazkiyatun nafas. Gitu. Namun caranya dengan amal. Saya sukanya dengan tajuk ini karena ramai orang bertarekat lupa kalau tasawuf itu amal. Tasawuf itu amal, bukan sekedar hafal ilmu. Ya, saya selalu mengulang-ulang. Ya, tasawuf itu amal. Apa yang kau paham itu karena kau menghafal istilahat, tapi kau sebetulnya
bertasawuf atau tidak bertasawuf itu tergantung amalmu yang kamu lakukan untuk Allah atau bukan. Jika amalmu untuk Allah, maka akan membangun maqamat. Gitu. Kemudian tartibnya yaitu empat pun. Yang pertama ini mestinya sudah di luar madrasah tasawuf, katakan begitu. Karena iman itu mesti dimiliki oleh semua orang. Makanya ulama dulu itu orang tidak terus menerima tarekat sebelum imannya betul. Nah, dalam buku-buku lama kita selalu membaca cerita mereka ketika ingin masuk tarekat, selalu gurunya mengatakan sahih aqidatak, katanya. Perbaiki akidahmu. Ya mungkin persepsinya perbaiki akidah ini, peganglah akidah ahli sunnah wal jamaah, itu yang pertama. Ya. Bahkan saya mendapatkan perkataan Imam Ibnu Arabi bahwa orang bertasawuf jika tidak berdiri di atas akidah Asy'ariyah itu jatuh karam gitu. Tidak dapat, mesti berada di akidah ahli sunnah. Gitu. Itu satu, sahih akidah. Kedua, akidah yang dimaksud di sini adalah bahwa kamu melakukan ibadah dan amal kebaikan untuk Allah, itu yang dimaksud. Yang dimaksud sebetulnya concernnya kepada satu perkara saja. Engkau beramal dan beribadah, melakukan kebaikan apapun untuk Allah. Dengan bahasa tarbiyahnya khidmah, ikhlas, wafa, mahabbah. Ya. Itu sebetulnya adalah memperbaiki akidah. Kamu berbuat apapun untuk Allah. Jika sudah betul begitu, baru masuk kepada taubah. Dalam kitab Muqaddimatut Tasawuf pun ya, beliau mengatakan taubah. Ya, muqaddimahnya itu permulaannya taubah. Di mana ini kita, tempatnya di mana untuk mendapatkan, mengumpulkan rasa ingin bertaubat? Ya, di majelis az-zikru wat tazakur, hikmah wal mau'izah. Itu sebab banyak orang bertaubat ketika mendengar nasihat. Ya. Orang menerima nasihat saja itu sudah pertanda bahwa dia ingin merubah keburukan dia. Ya, ingin menjadi orang baik. Gitu. Orang ketika tidak ingin diperbaiki, ya memang dia sudah tutup telinga untuk mendengar nasihat, untuk mendengar taujihat. Ya. Nah, oleh karena itu iman ini mesti siap, sudah sahih. Ya, ba'da sihatil iman wa uqudihi wa syurutihi. Nah, apabila empat ini ya, secara ringkas pada muqaddimah ini dikatakan tasarat ma'al imani arba'ah wahiyya. Nah, apabila sudah empat ini dengan iman, pertama imannya ya, maka empat ini bermanfaat dalam melahirkan maknawiyah hakikiyah. Ini ifadah ini ya bermanfaat, al-wiladah melahirkan atau kelahirannya ya, melahirkan maknawiyah hakikiyah. Ya, maknawiyah hakikiyah adalah sebetulnya maqamat itu sendiri. Ya. Maqamat secara keseluruhan atau sifat-sifat mulia yang disebut hakikiyah. Ini dapat diumpamakan
seperti at-taba'i'il arba'. Ya. 4 karakter. Ya. 4 unsur. Ya. Yang dari 4 unsur itulah melalui sunnah alam semesta ini, sunnah Allah ini, ya, memberi menghasilkan wiladah tabi'iyah. Tubuh manusia itu lahir karena di dalamnya ada 4 unsur itu: air, api, tanah, dan angin. Itu. Jadi jika ada itu, maka sifat-sifat lain dapat lahir, dapat terjadi sempurna, begitu. Maka makomat itu bukan hanya 3 ini, ya, banyak sekali. Tetapi ini adalah item utamanya, begitu katakan. Seperti dalam tubuh kita ada tanah, ada air, ada api, ada angin. Itu. Maka kemudian banyak sifat-sifat yang lain. Sifat-sifat yang lahir dari api, lahir dari air, lahir dari, ya, maka campuran sifat demi sifat itu melahirkan sifat baru, begitu. Ya. Campuran sifat dengan sifat lain, sifat air dengan sifat api, ya, melahirkan ini. Sifat api punya sifat sendiri, ya, air sifat sendiri. Maka taubat itu juga melahirkan makomat-makomat banyak. Zuhud melahirkan akhlak-akhlak, sifat-sifat yang banyak. Gitu. Ini seolah-olah perjalanan tasawuf difilosofiskan, gitu, ya, dengan sifat fisik. Kalau yang tasawuf kan adalah manusia rohani, ya. Dia coba untuk padukan dengan, ya, secara filosofik kejadian penciptaan fisikal. Ya. Maka saya sering terpikir, sungguh tasawuf ini merupakan perancang akhlak dan, ya, kemanusiaan, gitu. Perancang akhlak dan kemanusiaan, insaniyah. Bahkan jauh lagi pembahasan itu, bahwa huruf itu punya penjelasan tentang sifat. Misalnya nama saya Rohim, Ro, Ha, Mim. Ro ini sifatnya apa? Ha ini sifatnya apa? Mim sifatnya apa? Jika kumpul menjadi satu kalimat, maka terhimpunlah sifat-sifat. Gitu. Jadi Allah memberikan nama. Maka saya pernah mendengar dulu, Syekh Nuruddin, kalau menamakan anak, saya mengikuti cara beliau. Ketika baby ditasmiyahkan, samaituka kama samakallahu fi lauhi mahfuzi. Betul juga, memang betul nama kan. Ya. Jadi ketika sudah ditulis namanya itu nama itu kan terdiri dari huruf. Huruf itu sudah menjelaskan sifat-sifatnya. Dan orang sufi itu sudah membuat mengkelompok-kelompokkan. Ini sifat huruf ini seperti sifat api, huruf ini seperti sifat air, ini seperti. Gitu. Ya, tapi tetap saja ini tidak berguna, ya, karena kadzabal munajjimuna walau sadaqu, itu begitu. Tapi kalau firasat tasawuf, ya, nah beliau ini berani menganalogikan, membanding-bandingkan antara empat makomat, gitu, dengan 4 unsur tabiat tadi. Ya, namun tetap yang kita pentingkan adalah penjelasan tasawufnya, itu ya sekedar kekayaan pengetahuan saja. Ya.
Saya pertama membaca ini juga ya terkagum-kagum, Masya Allah. Gimana ini bisa? Ya, beliau membandingkan wilada ma'nawiyah dengan wilada tabi'iyah, dengan disebabkan 4 unsur. Ya, begitu membaca ini terus terbayang bahwa patut Imam Ibnu Arabi memberikan tawajjuhul huruf itu ya, atas 4 sifat unsur dan seterusnya. Subhanallah. Tapi yang kita ambil adalah bagaimana tasawuf itu merancang akhlak dan kemanusiaan ya, di bumi ini, di alam ini. Ya. Nah maka wa man tahaqqaqa bihaqaiqi hadhihi al-arba'ah ya li jumlakutus samawat. Kalau 4 ini sudah mapan, iman, taubat, zuhud, ubudiyah sudah mapan, berarti dia sudah hidup dengan kehidupan rohani. Ya. Nah kalau sudah hidup kehidupan rohani, dia seperti orang yang melihat di belakang bumi ini, di belakang langit ini. Maka tersingkaplah qadar dan ayat-ayat Allah. Kita tahu bahwa semua apa yang ada di bumi ini Allah yang menentukan. Tidak ada siapapun yang turut campur. Tapi ketika kita dihina oleh orang, lupa kepada Allah itu, muaranya bukan main dengan orang itu. Ya, ini kita perlu masuk ke malakutus samawat. Ya, perlu menyempurnakan 4 ini. Taubat, zuhud, dan juga ayat. Ya, ayat ya, tanda-tanda kebesaran Allah. Ya. Nah kalau sudah meraih 4 ini, wa yasiru lahu dzauqun wa fahmun, maka dia memandang, membaca sesuatu yang dia lihat dengan indera, dia dengar dengan indera, itu sudah disentuh oleh zauq batinnya. Apa yang ada di belakang benda yang dia lihat, peristiwa yang dia lihat oleh benda itu. Ya. Maka apa yang dia rasakan, apa yang dia paham adalah kalimat Allah al-munazzalat. Itu adalah takdir Allah. Kun fayakun, itu kan an yaqula lahu kun fayakun, kan itu semuanya adalah kalimat. Maka dia membaca asma dan sifat, asma dan sifat, asma dan sifat. Wa yahza, dan meraih mendapatkan semua ahwal dan maqamat Allah. Kalau sudah 4 sempurna, mendapat makomat semua orang ya. Kalau tubuh ini sudah didirikan 4 unsur ya sempurna, semuanya ada sifatnya sudah ya. Sebetulnya bangunan sifat-sifat tubuh ini ya semula jadi, sifat-sifat rohani juga semula jadi ya. Tidak ada upaya kita membangun sifat fisik ini. Anak perempuan kecil misalnya umur baru mulai 11, 12, 13. Kita melihat anak kita malas, ya, pemarah, tidak mau mengerti, masih kekanak-kanakan. Tapi bila dia cinta kepada orang, ya, kok berubah menjadi pengertian, rajin. Itu kan sifat itu siapa yang mengajarkan, memang sudah sedia ada semula jadi dalam tubuhnya. Ruh pun demikian. Ya, sifat taubat, sifat zuhud itu sebetulnya ada dalam ruh. Namun kita terbiasa oleh fisikal, hidup dengan fisik ini. Maka itu saya teringat dengan tulisan Said Hawa ketika membedah isi Ihya Ulumuddin ya, mengeluarkan kesimpulan Ihya Ulumuddin, seperti kitab ini juga kan kesimpulan dari kesimpulan, berapa kali kesimpulan nih jadi kecil ya. Allah lupa saya, Said Hawa, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Beliau menyimpulkan bahwa astagfirullah, lupa sekali saya nak cakap. Hah? Iya, dalam kitab.
Allah. Tadi apa ya? Saya bacakan ya. Astagfirullah. Allahumma salli ala sayyidina. Taib. Mungkin kita tutup di paragraf yang terakhir ya, di muka surat 16. Fakulluha min hadhil arba' zaharat wa biha tahayyat. Semua maqamat dan akhwal itu disebabkan 4 ini akan zaharat, akan lahir. Ya, akan lahir. Wa biha tahayyat, bahkan dengan 4 ini akhwal dan maqamat itu akan tahayyat. Ya, apa tahayyat itu? Akan terbentuk, ya. Ya, wa ta'akkadat, dan akan terkonfirmasi dan ya, terupdate lah, sudah update. Kalau 4 ini sudah mapan, maka ya, timbul makom-makom lain. Fakulluha min hadhil arba'ah zaharat wa biha tahayyat wa ta'akkadat ihdas salasi ba'dal iman. Pertama at-taubatun nasuh, wa tsani az-zuhdu fid dunya, wa tsalits, ya, kalau dari iman berarti yang ketiga ini yang keempat, karena disebut 4 itu: pertama iman, kedua taubat, ketiga zuhud, keempat tahqiqul ubudiyah. Nah, karena iman itu adalah di luar tartib maqamat gitu, karena itu sudah tak boleh dimasukkan, karena itu adalah syarat pertama orang untuk membangun maqamat gitu. Maka yang ketiga adalah tahqiq al-ubudiyah. Ya. Bidawamil amali lahu zahiran wa batinan min ghairi futurin wala kusurin. Ya, yang ketiga adalah tahqiq ubudiyah, perealisasian kehambaan. Dia sudah meraih sifat-sifat ubudiyah dengan konsisten, ya, dengan mengkonsistenkan amal, ya. Karena Allah baik secara zahir dan batin, tanpa ada futur, kelesuan, ya, keterputusan, wala kusur, dan ketidaksempurnaan, kekurangan. Ya, boleh jadi akhirnya mereka mengatakan nahnu qaumun ya'budunallah, ya, bila kasalin wala malalin wala fatrin wala qasrin wala, ya, kami adalah orang-orang yang beribadah tidak bosan, tidak malas, tidak lesu, tidak, ya, itu kena melakukannya dengan rohani, sudah melakukannya dengan rohani, karena dia sudah meraih ubudiyah. Ubudiyah itu kan yang melahirkan ibadah dalam istilah tasawuf itu. Dalam istilah tasawuf. Jadi kalau tasawuf itu membangun ubudiyah gitu. Kalau fikih kan ibadah. Bagaimana ruku yang betul, sujud yang betul gitu. Tetapi kalau tasawuf bagaimana ketundukan yang betul. Ya, bagaimana kekhusyuan yang betul, bagaimana dalam melakukan itu menghadirkan keagungan Allah yang betul misalnya, dan seterusnya. Baiklah, saya pikir kitab ini sangat bukan tinggi, tak tinggi, tapi sangat dalam dan bernilai sangat. Jadi kena perlahan-lahan lah. Ya. Kalau dibaca satu hari habis lah nih. Ya. Tapi kita coba perlahan-lahan gitu. Karena ini ringkasan, jadi kita nerangkannya jangan diringkas lagi, mesti
mengundang berbagai pendapat ulama untuk mengurai lagi ringkasan ini. Jadi sedapnya karena ringkasannya sudah jelas. Tinggal kita memberikan keterangan-keterangan kepada ringkasan ini agar kita dapat memahami secara betul dan juga memahami secara luas. Memang ulama tuh dari dulu seperti itu. Pertama dia buat matan loh. Setelah dia buat matan disarah oleh ulama. Setelah disarahkan lagi syarahnya. Ya. Matan kemudian syarah. Selepas syarah khasyah. Itu syarahnya kepada sarah. Setelah itu dikecilkan jadi nazam, dinazamkan jadi kecil lagi tuh. Ya. Setelah nazam ditalkhis. Gitu. Ya. Lepas takhlis disarahkan lagi. Yaitu mereka dalam memelihara kandungan kitab itu yang paling penting. Ya, ketika kita mengetahui tentang ilmu tasawuf secara keseluruhan, ya, diringkas seperti apapun kedapatan maksudnya gitu. Seperti ini. Ya. Insyaallah kita sambung bulan depan, dan kalau ada persoalan ya dipersilahkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ada 41 mungkin ya tak ada syarat. Ada syaratnya malakut nombor 4 di 41 ada syarat. 41 yang di sebelah Imam Ar-Rum. Ya. 41 sebelah yang nukilnya itu Imam Al-Razi dan Imam Al-Ghazali mensyarah juga malakut. Mesti boleh taklik syarah sempurna yang bab yang tadi syarah. Sini tak kasih tanda ya. Tadi itu terjemahan. Oh, oke. Ya, sila ada persoalan. Apa ini berkaitan dengan siapa yang akan tengok pada persoalan basuh kami melihat di awal. Jadi adakah pada sesi hakikat yang sah itu apabila memusi walaupun mawat, adakah ini merujuk kepada penglihatan secara batin ataupun zahir, ataupun sifat-sifat kelangitan itu hadir pada orang yang telah dibukukan hakikat. Baik. Dalam muka surat yang dalam sarahnya pun ya, ada muka surat 40 itu ada penerangan bahwa alam malakutus samawat atau alam malakut adalah peringkat-peringkat perjalanan kerohanian insan dalam menjalani as-siratal mustaqim, yaitu melazimi jalan ibadah dengan kesempurnaan kehambaan. Ia adalah kembara alam rohani di balik perjalanan amal jasmani. Ya. Imam Ar-Razi berkata dalam menafsirkan ayat berkenaan Nabi Ibrahim itu, kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawat. Maksudnya bahwa cahaya Allah itu bersinar tanpa terputus dan tanpa lenyap sama sekali. Nur jalalillah laih ghaira munqati wa la zailul batta wal arwah al bashariyah la tasiru mahrumah an tilkal anwar illa li ajli hijab. Ruh manusia itu tidak ada terhalang ya untuk melihat anwar itu, anwar cahaya di belakang
samawat itu, kecuali ada hijab. Wa dalikal hijab laisa illa al-istighalu bi ghairillah. Hijabnya adalah kesibukan kepada selain Allah. Wa idza kana al-amru kadzalik fa bi qadri ma yazulu dzalikal hijab yahsulu hada. Ya. Sebesar apa hilangnya hijab, ya sebesar cahaya terlihat, yaitu sebesar hilangnya hijab. Fala mazala dzalikal hijabu la jarama tajalla lahu malakutus samawati bitamam. Kalau hijab itu hilang, maka tidak nyana lagi malakut samawat itu akan muncul dengan sempurna. Maka wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati. Ya. Artinya ba'da zawalil istighal bi ghairillahi hasala lahu nuru tajalli jalalillah. Fakana qawluhu wa kadzalika man sya'li hadhil faidah asy-syarifah ar-ruhaniyah. Ini banyak keterangan di sini tentang malakut dalam Mishkatil Anwar. Lamma kana alamu syahadah ya, muraqqan ila alamil malakut wa kana suluku siratal mustaqim ibarat. Al-muhim bahwa ketika kita ingin memahami ilmu tasawuf, maka yang kita perlu pahami adalah istilah-istilah yang mereka gunakan untuk menjelaskan ilmu mereka. Pembahasan mereka tentang apa? Pembahasan mereka, Imam Al-Ghazali menjelaskan pembahasan tasawuf itu temanya adalah akal, nafsu, qalbu dan ruh. Itu. Nah, maka ada istilah lain, yaitu alam, muluk, malakut, jabarut, lahud. Itu. Ya. Itu istilah-istilah yang digunakan oleh orang sufi untuk menjelaskan tentang ilmunya. Muluk itu alam syahadah, ya, tubuh fisik, nafsu, gitu. Ini konsep Imam Al-Ghazali saja, ya, karena kita menggunakan ini. Maka itu nafsu. Nah, kemudian apa itu alam malakut? Ya. Saya campur aduk nih istilahnya antara Imam Al-Ghazali dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani juga punya teori ini. Kita gunakan Sirul Asrarnya Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kita sering mendengar istilah orang sufi ini menyusun syariat, apa di belakangnya syariat, thariqat, ma'rifat, hakikat. Itu 4. Ini istilah yang dibuat oleh orang sufi. Ya, makanya boleh jadi ada ulama marah. Apa itu thariqat, apa itu? Itu karena mereka nggak belajar itu aja kan. Nggak belajar istilah ilmu kan. Maka syariat ini adalah alam muluk katanya. Tarekat ini alam malakut. Ma'rifat ini alam jabarut. Kalau hakikat adalah alam lahud. Maka muluk ini adalah alam jasmani, nafsu, ya, termasuk apa namanya, akal. Nah, malakut ini adalah alam kalbu, ya, tarekat. Maka tarekat kan tahzibul qulub. Kalau yang dimaksud tazkiyatun nafas juga tetap saja maksudnya adalah, ya, tasfiyatul qulub. Tetap aja sisi rohani ketika dia melakukan tazkiyatun nafas. Maka seseorang yang sedang melakukan tazkiyatun nafas, tahzibul qulub, itu sebetulnya dia sedang berada di alam malakut. Ya, di alam malakut. Kalau susunan tauhidnya itu adalah af'alullah. Kita melihat apa yang terjadi, ini adalah perbuatan Allah. Perbuatan itu kan di belakang alam ini.
ini di dunia terjadi apapun ya, dalam alam ini, peristiwa yang kita lihat di belakang itu kan, di balik itu ya, di balik itu adalah perbuatan Tuhan. Maka perbuatan Tuhan itu adalah alam malakut ya. Ketika kita mengingini sesuatu, ketika kita melakukan sesuatu, perbuatan kita ini kan nyata dilihat orang, ini kan alam muluk. Tapi yang mendorong perbuatan ini adalah di batin itu alam malakut ya, alam malakut. Kalau kita ambil cuma dua istilah saja, itu zahir batin sebetulnya. Muluk malakut adalah zahir batin. Cuman pembahasan batin ini ya, ada frekuensi 3 lapis lagi, maka itulah timbul jabarut. Dan terkadang 3 itu disebut malakut saja tuh semua tuh gitu. Jika zahir dan batin maka muluk malakut ya. Ada dalam kitab tidak maulah menambahkan dengan jabarut dan lahut, cukup malakut. Malakut itu adalah kesempurnaan maqamat, itu malakut gitu. Nah, kalau kita ingin ringkas-ringkasnya begini. Orang hidup dengan sifat-sifat fisik, nafsu ya, itu berarti dia berada di alam muluk saja. Tapi orang jika hidup, perbuatan itu bukan motifnya, bukan dari tuntutan fisik, tapi sudah dari rohani, maka dia hidup di alam malakut gitu. Makanya kan ada ungkapan wali itu ya, tubuhnya bersama kita di alam muluk, tapi jiwanya di alam malakut. Itu bukan berarti dia sedang apa ya, sedang apa kalau orang minum tuh sedang play begitu ya. Bukan, itu justru dalam kondisi yang sempurna. Dia berbuat kepada orang tapi batinnya kepada Allah, itu maksudnya ya. Ini terkadang orang kita ya, saya ya bukan menyinggung sesiapa, karena memang saya menyaksikan ya, seorang yang mengaku pimpinan tarikat misalnya, di depan muridnya tiba-tiba muridnya dia pergi ke alam malakut. Kemana perginya gitu. Saya pernah mendapat pertanyaan ya, ya mungkin dia terlalu husnuzon ya, terlalu husnuzon kepada saya itu ya, mungkin entah menyangka apa ya. Dia bertanya begini, Sidi kalau sedang ada di alam malakut itu rasanya apa? Boleh tak terangkan kepada kita? Saya kaget loh, ini pertanyaan dari mana ini? Ya artinya perbuatan siapa ini yang ya, menimbulkan paham seperti ini, kan kacau itu ya. Jadi jika orang memberi, contohnya lah begini, jika orang memberi atas dasar nafsu, mesti dia ingin mendapat balasan materi. Paling kurang diucapkan terima kasih, disebut menjadi dermawan, itu namanya dia berada di alam muluk, gitu aja. Tapi orang yang sudah menembus alam malakut, memberi itu dia untuk Allah dan lupa dengan yang menerimanya. Apakah berterima kasih, apakah ingat dengan dia, itu namanya yaliju malakutus samawat ya. Bahkan kalau penjelasan detailnya, samawat itu ada langit 1, langit 2, langit 3, langit 4, langit 5. Maka ada item, ada apa, manifestasi fisiknya dalam tubuh ini yang disebut langit gitu ya. Soalnya di depan kita ini ada anak-anak madrasah ini ya. Malakutus samawat nanti. Simpelnya begitu saja sebetulnya. Orang jika melakukan dengan akhlak, itu dia berada di alam malakut. Tapi kalau orang gak ada akhlaknya, memang murni nafsu, itu dia di alam muluk, alam syahadah gitu. Itu istilah-istilah ini adalah filosofik ya, alat bantu untuk menjelaskan apa namanya sisi kerohanian dalam tasawuf. Maka tadi di sini hijabnya adalah tubuh, iyalah hijabnya muluk malakut. Jadi ada yang membahas pembahasan seperti ini kan, kalau di abad pertama itu zahir batin saja, zahir batin nasut lahut sudah. Tapi baru kemudian ya,
ditafsir lagi, zahir berapa lapis, batin berapa lapis. Ya. Kita pikir dengan penjelasan detail ini semakin paham, semakin tak paham sebetulnya. Ya, karena ini pembicaraan mereka gitu. Maka simpelnya lebih baik seperti salaf dulu 2, muluk malakut sudah. Zahir batin sudah. Makhluk khaliq itu ya, wallahu a'lam. Itu ada soal. Apakah kita mendapat perubahan pada perasaan-perasaan kita apabila tak terbaca sah? Assalamualaikum ya Sidi Syekh. Saya Yana Ruyah Sapani daripada Tamsupahat. Mohon izin bertanya, apabila kita mendapat perubahan jadi hal pada perasaan-perasaan kita, apabila ingin menetapkan kita terbayang akan akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila ia menetapkan perasaan itu, kita terbayang akan akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam, adakah ia salah satu bantuan daripada Allah? Pertanyaan ini mungkin ialah apabila berlaku perubahan-perubahan dan kita berusaha untuk mendapatkan maklumat itu melalui akhlak baginda, adakah ini salah satu daripada bantuan Allah SWT, dan bagaimanakah cara untuk kita mengikutinya? Jazakumullah ya Sidi Syekh. Ya apa akhlak Rasulullah SAW dalam istilah tasawuf kan disebut Anwar Muhammadiyah, itu kan, atau hakikat ilahiyah. Anwar Muhammadiyah, hakikat ilahiyah. Itu sifat-sifat keindahan Allah ya, sifat-sifat keindahan Allah. Kita membaca dalam Syama'il Muhammadiyah misalnya, atau membaca di dalam kitab-kitab sejarah tentang akhlak Nabi, maka kita terbayang ya akhlak-akhlak itu dalam buku-buku akhlak misalnya ya, dijelaskan apa makna sabar, apa makna ridho, apa makna ikhlas. Maka kita pun mengetahui ya, bahwa sebaiknya kita melakukan perbuatan-perbuatan itu akhlaknya seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Namun akhlak itu tidak dapat dicapai dengan membaca ya, karena kita terbayang dengan sifat mulia Nabi itu mungkin karena mendengar, membaca ya. Tidak karena mendengar, karena membaca, dan karena apa ya, ya karena kita memang diwajibkan untuk cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan secara emosional ya, kita memang terkesan, tumbuh kesan untuk timbul cinta. Maka itu cinta emosional. Seperti halnya kita berada di tempat pengajian terus hari-hari, maka timbul semangat keimanan itu. Tapi kalau pindah ke tempat lain, berubah, itu namanya emosional. Itu hal. Ya, hal. Tapi kalau maqamat, sifat Nabi kalau kita miliki itu tidak berubah. Ya.
tidak berubah. Maka kalau kita tanya bagaimana orang mengingat Nabi yang tidak hilang-hilang, bahkan mereka mengatakan Nabi ada dalam diriku, karena ada ungkapan-ungkapan orang sufi seperti itu ya. Menterjemahkan sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kamu seperti aku salat ya. Terkadang dalil ini dijadikan oleh orang sufi ketika sudah ada Nur Muhammadi di sini, maka yang salat Nabi, dia bilang gitu. Cuma ada halusinasi akhirnya. Nah, seolah-olah ada dua diri, itu seperti penyakit psikologi ya, penyakit apa namanya, dualisme kepribadian itu halu ya. Kadang-kadang akhirnya timbul, kadang-kadang Nur Muhammadi yang ada dalam diri itu dia keluar dan berhadapan dengan, wah itu udah semakin tadi itu gila ya, halusinasi. Maka bahayanya membaca kitab-kitab hakikatan Pak Guru, jadi sering dia memahami apa yang dijelaskan tasawuf dari sisi emosional begitu ya. Terkadang kenapa ya saya sering hati saya berzikir, pikiran saya berzikir, itu halu ya, halu. Karena kalau timbul perasaan itu, dia tidak sempat untuk menyaksikan pikirannya bahwa ini kenapa, tidak gitu, tidak. Bahkan dia lupa bahwa karena dia sudah digunakan oleh Allah, bagaimana ya, dia melihat bahwa dia hebat gitu. Nah, orang yang sudah mendapatkan hakikat, malah yang ada keagungan Allah mengisi ruang pikiran, hati, jiwa, sehingga dia tidak sempat dia menilai dirinya ada dan baik, itulah fana dan seterusnya ya. Maka ada halusinasi sebetulnya ya. Kita memang senantiasa merindui Nabi, bahkan kerinduan itu terkadang ya Allah itu ya sekilas saja. Saya pernah melihat ada satu program dalam televisi di Saudi atau di Arab lah itu ya, dari lagu Laukana Bain Al-Habib gitu. Itu ada programnya. Orang yang tak pernah sholat, orang Arab ditanya, bagaimana kalau Nabi sekarang di hadapan kamu, apa yang kamu lakukan? Itu menangis. Jadi orang Islam, manusia kalau sudah ditakdirkan oleh Allah masuk Islam, itu udah ada juzuk Muhammad di situ sudah. Biar nggak ada maksiat pun, biar nggak ada taat pun, maksiat sepenuhnya. Kalau ditanya bagaimana kalau Nabi ada di depanmu, mesti menjerit nangis. Tapi itu bukan berarti dia ya, telah memiliki maqamat Muhammadiyah. Tidak, itu masih emosional. Ya, itulah rahmat Muhammadiyah yang ya. Maka ada perumpamaan yang mudah. Sifat akhlak Nabi Muhammad SAW itu aburuh, kebapaan rohani itu. Ya, bapak rohani kan. Ini kenapa orang sufi mengangkat bahwa Nabi Abul Arwah katanya. Sebetulnya ingin memberikan analogi perbandingan secara logik terhadap bapak fisikal. Anak kecil tidak mengerti seorang ayah itu karena tidak ada sifat bapak pada saat itu. Sampai kapanpun akan bertentangan anak dengan ayah itu. Tapi ketika anak itu punya istri dan punya anak, maka jadi sifat bapak. Maka baru sifat kebapaan itu sudah jadi makom dan tidak akan, sebelum jadi bapak khayal saja. Ya, bermain-main aku jadi bapak yang kau jadi ibu, itu main-main saja. Tapi setelah jadi bapak betul, baru ubuah itu ada dalam dirinya. Seorang yang sudah mencapai makomat yang sempurna, akhlak sudah jadi karakter dia. Kalau ditanya apa rasanya, rasa Muhammad SAW. Baru itu ya, yang mengatakan yang sholat Muhammad, yang puasa Muhammad SAW. Maksudnya adalah sifat-sifat hakikat yang menimbulkan amal syariat-syariat Sayyidina Muhammad. Syariat kita kan syariat Nabi, syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ruku sujud itu mesti sama dengan beliau. Nah, batinnya juga harus hakikat ya, Muhammadiyah.
ya, sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau tidak, kalau kata Sidi Abdul Ghani An-Nabulsi, itu bid'ah. Ya, itu bid'ah. Ya, beliau menulis dalam kitab Al-Fathur Rabbani, bid'ah menurut beliau adalah ya, hidup ini atau beribadah ini zahirnya seperti Nabi, batinnya tidak, itu bid'ah katanya. Karena lahir diekspresikan, dilahirkan bukan dari hakikat yang sebenarnya. Jadi boleh jadi Imam Sidi Abdul Hasan As-Sazili mengatakan, jika aku lupa Rasulullah sedetik saja, rasanya aku khianat. Kita memang nggak pernah ingat. Ya. Ingat kalau baca selawat itu pun sekejap aja. Ya, itu pun ya, baca selawat kelamaan mengantuk. Ya, itulah kita sangat perlu membangun ruhiyah itu. Ya. Maka orang sufi sampai memberikan istilah hakikat Muhammadiyah, tapi entah dibawa kemana oleh orang itu istilah itu, sampai menciptakan orang ya menjadi halu seperti itu, atau penyakit skizofrenia, ya, dua kepribadian yang kacau ya. Tapi beruntung kita punya emosi yang sehat. Karena emosi yang sehat itu dari iman yang kuat. Ya. Kita masih rindu dengan Nabi, terbayang dengan Nabi, Allahu Akbar. Ya, itu mauhibah ya, wahbi, anugerah Allah yang baik. Ya. Ya, meskipun keadaan itu berpeluang kita untuk mengaku. Ya, untuk mengaku. Karena orang kalau jika tidak sempurna, itu aku tidak ada tuh. Ya. Maka saya sering menjelaskan ini. Orang diberi ilmu masih aku. Orang diberi harta, ya lagi harta, kedudukan, ya, pangkat. Orang diberi ibadah, taat, ahli ibadah aja masih mengaku tuh. Tapi orang jika sudah diberi hakikat Muhammadiyah, akhlak mulia, maqamat ruhiyah, itu sudah tidak ada aku lagi, sudah tidak ada ana, itu yang ada fana. Nah kalau kita masih merasa, nah ini emosional ya, emosional. Tapi itu pun ya, sudah sangat bagus. Dalam konteks lain, sebetulnya itu ilham. Ya, ilham itu kan kerja malaikat. Karena kita menerima informasi agama dari Al-Quran, hadis, dari penjelasan-penjelasan ulama, tiba-tiba kita selalu ingat, kita selalu itu malaikat ya, bertugas ya, untuk memelihara kebaikan-kebaikan itu. Maka diilhami keinginan baik, keinginan berakhlak, keinginan itu adalah bisikan malaikat. Tetapi pekerja tasawuf bukan hanya mendapatkan bisikan malaikat, khatir minal malaika, bahkan khatir minallah wa huwal haq, haqiqatul Muhammadiyah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Iya. Al-Imam Qushairi itu ada menulis kitab Bulghatul Maqasid. Di situ beliau mengatakan bahwa kewajiban pertama seorang murid dua. Pertama, tashihul i'tiqad, aqidah. Ya Asy'ariyah itu sudah ya, secara burhan ilmi. Tetapi dilanjutkan dengan tasfiyatul qalbi gitu. Jadi akidah yang dimaksud itu adalah bagaimana setelah secara burhan benar dan tidak boleh dengan akidah lain, karena akan nggak nyambung ya. Maka kemudian membetulkan hati itu bahwa beribadah, berbuat mesti untuk Allah, itulah yang dimaksud tasihih akidah. Dan itu secara eksplisit
dijelaskan secara implisit, secara eksplisit dijelaskan dalam Ihya Ulumuddin oleh Imam Al-Ghazali. Beliau mengkritik dulu bahwa ilmu akidah, yang ada sekarang itu ilmu dunia, kata beliau gitu. Maka ulamanya pun ulama dunia, karena jidal gitu. Jadi bukan itu yang dimaksudkan akidah oleh salaf dan oleh orang sufi, tapi mesti berdiri di situ. Ya kalau tidak Imam Al-Ghazali tidak menjadi raja Asy'ariyah kan. Ya beliau termasuk raja Asy'ariyah gitu. Sanad keilmuan Asy'ariyah mesti dari Imam Al-Ghazali. Tetapi kata beliau adalah akidah yang dimaksud, akidah adalah memandang segala sesuatu dari Allah, dengan Allah, untuk Allah. Jadi inilah proses syaratnya, ukudnya, apa semua itu. Karena kalau kita memahami sifat 20 itu memang akan timbul begitu. Akan timbul memperbetulkan i'tikad kita hanya untuk Allah. Sebetulnya kalau kita pelajari bukan untuk jidal ya, yang ditelitik oleh Imam Al-Ghazali kan untuk jidal. Ya jidal ini karena isi kitab akidah mesti ada penyebutan kelompok lain yang salah. Nah itu yang menimbulkan jidal itu. Ya, sehingga ketika ada yang mencoba untuk menambahkan sedikit keterangan tentang sifat Allah juga masih dalam ranah ahli sunnah, itu pun dikritik juga gitu. Seolah-olah pendekatan logik yang dua itu, ya, sifat Allah dua, yang di batin, yang di zahir gitu. Ya, itu tidak boleh lagi ditambah-tambahkan, itu kan kekeliruannya di situ. Nah maka ketika sekarang sifat 20 itu disingkirkan, wah, kesulitan orang untuk melakukan tasfiyatul qalb. Susah. Karena membahas Tuhannya tidak dari wujud. Ya, tidak dari wujud. Ya. Membahas Tuhannya terus membedakan antara Tuhan uluhiyah dengan Tuhan rububiyah. Ya, itu sudah kacau ya. Sudah kacau. Secara teori tidak menimbulkan amal, ya, natijah yang benar. Ya sifat 20 wujud, kitab baqa, kitab salbiyah, kitab nafsiyah, ma'nawiyah. Nah, baru kemudian tasih al-qalb itu masih dalam kategori akidah. Perbetulkan dulu kamu ini, ya. Makanya jiddah sidqan baru tajid mursyida. Betulkan dulu sidqut tauhidnya, tawajuhnya, baru kemudian baiatlah, katakan begitu. Ya. Wallahu a'lam. Ya. Kita tutup ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wasallam. Allahumma inna nas'aluka an tuhaqqiqana bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Akhrijna ya Allah min zulumatil waham wa akrimna bi nuril ilmi wal fahm. Ya Rabbana zidna ilman, ya Rabbana zidna ilman, ya Rabbana zidna ilman. Ighfir lana dhunubana wa kullu dhalika min indana wa kullu dhalika min jahlina. Ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa tub alaina wa illam taghfir lana wa tarhamna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.